pembahasan pertama ini saya akan menjelaskan pengertian dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang dimana penjual dan pembelinya tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar tersebut benar-benar merupakan hasil dari kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan oleh si penjual dan pembeli. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini misalnya beras, gandum, batu bara, kentang, cabai, tomat, dan lain-lain. Lalu ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna ini yang pertama adalah terdapat banyak penjual dan pembeli pastinya. Dan yang kedua, penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Yang ketiga, perusahaan adalah pengambil harga atau price taker. Dan keempat, menghasilkan barang serupa atau identical. Yang kelima, terdapat banyak perusahaan di pasar. Dan yang terakhir adalah pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Pilihan dari pasar persaingan sempurna yang pertama adalah peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi kepada konsumen. Yang ketiga, di struktur pasar ini sangat sedikit dan tidak ada biaya iklan karena produknya homogen. Yang keempat, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis atau langsung jika perusahaan menentukan harga yang lebih rendah dari pesaing. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna ini adalah yang pertama, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan suatu inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Yang kedua adalah lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Yang ketiga, adanya sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna ini karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produknya yang dapat memungkinkan pesaingnya lebih. Selanjutnya, nama saya Selina. Saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan. Kurva permintaan yang dihadapi perusahaan tunggal. Yang pertama, tidak ada perusahaan individual yang dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, harga permintaan yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan bersifat elastis sempurna. Selanjutnya, kurva penawaran jangka pendek. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna akan memproduksi pada saat P atau price sama dengan MC yang berupa lever output efisien dan AVC atau average variable cost yang merupakan biaya variabel total dibagi dengan jumlah output. Selanjutnya, penawaran jangka panjang. Perusahaan akan masuk ke pasar jika keuntungan ekonomi lebih besar dari nol. Yang pertama, penawaran pasar mengalami kenaikan. Yang kedua, harga mengalami penurunan. Yang ketiga, keuntungan turun sampai keuntungan ekonomi sama dengan nol, sehingga perusahaan yang masuk pasar berhenti. Selanjutnya, perusahaan keluar pasar jika mengalami kerugian ekonomi. Yang pertama, penawaran pasar mengalami penurunan. Yang kedua, harga meningkat. Yang ketiga, kerugian menurun sampai kerugian ekonomi sama dengan nol. Monopoli berasal dari bahasa Yunani. Monos yang berarti satu, polein yang berarti menjual. Adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Sebagai penentu harga atau price maker, seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut. Karakteristik monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli. Hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar monopoli. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip atau close substitute yang dapat menggantikan barang tersebut. Ketiga, dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter.
Dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. 4. Promosi iklan kurang diperlukan. Karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Walau bagaimanapun, perusahaan monopoli sering membuat iklan. Iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Tanda kekurangan pasar monopoli. Kelebihan dari monopoli yang pertama, munculnya kreativitas dan inovasi. Ketika suatu pasar dikuasai oleh satu penjual atau beberapa penjual terhadap suatu produk, baik barang maupun jasa, maka kreativitas dan inovasi terhadap pengembangan produk tersebut muncul. Hal ini diakibatkan karena munculnya kekhawatiran bahwa suatu saat akan muncul perusahaan atau penjual kompetitor yang akan menyainginya. Adanya hak cipta atau hak paten. Kelebihan lain dari terjadinya praktik monopoli di pasar adalah kepemilikan hak cipta atau hak paten. Hal ini menyebabkan tidak adanya pengakuan dari penjual atau perusahaan lain atas hak cipta atau hak paten yang telah dimiliki oleh penjual tersebut. Selain itu, dengan memiliki hak cipta atau hak paten, penjual atau perusahaan dapat dengan leluasa berkuasa mempraktikkan monopoli di dalam pasar. Yang ketiga, kecilnya peluang untuk berkompetisi. Kelebihan terakhir adalah pihak penjual tidak memiliki kompetitor yang berarti, sehingga pertentangan yang terjadi di pasar akibat persaingan dapat berkurang. Apalagi jika monopoli dipegang oleh badan usaha milik negara, maka akan mudah terciptanya pemenuhan kebutuhan yang adil dan merata. Terlepas dari kelebihan-kelebihan, monopoli juga memiliki kekurangannya, yaitu yang pertama, memicu perkembangan pasar gelap. Salah satu kekurangan yang terjadi ketika praktik monopoli di pasar terus dilakukan adalah dapat memicu terciptanya pasar gelap dan transaksi ilegal. Pasar gelap akan mengakomodasi kebutuhan para pembeli untuk barang yang sama atau menyerupai dengan harga yang sangat murah, karena barang-barang yang dijual di pasar yang memonopoli dianggap terlalu mahal atau sulit didapatkan. 2. Terjadinya kemungkinan eksploitasi konsumen dan pekerja. Kemungkinan eksploitasi bisa saja terjadi dalam perusahaan atau penjual yang memonopoli. Hal ini terjadi karena perusahaan atau penjual memproduksi produk dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Akibatnya, para calon pembeli atau konsumen harus membayar produk dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, para pekerja bisa mendapatkan upah yang lebih rendah dengan beban kerja yang cukup tinggi. Yang terakhir, munculnya ketidakadilan. Salah satu kekurangan pasar monopoli adalah munculnya ketidakadilan dari produsen atau penjual terhadap konsumen atau pembeli. Hal ini terjadi karena kekuatan produsen yang bersifat mutlak. Di pasar ini juga memungkinkan terjadinya ketidakadilan terhadap para penjual yang sama-sama berjualan di pasar tersebut.